Oke, jadi teman-teman dipahami kalimatnya ya, karena memang susahnya di soal cerita itu, apalagi kalau masuk ke materi persamaan kuadrat, yaitu tadi Ibu bilang, mengubah kalimat dari soal itu ke dalam bentuk matematikanya. Ya, bayangin aja dari yang tulisan, bacaan, terus diubah menjadi angka-angka. Gitu. Oke, tadi siapa yang mau baca nomor 2? Ada? Bu, suaranya nggak kedengeran. Udah kedengeran belum? Belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Wak. Udah kan ya, teman-teman? Udah. Udah, Bu. Coba jawab. Disetting lagi, Wak. Ya, siapa yang mau baca nih soal nomor 2? Halaman 76. Ada? Jawa udah kedengeran belum, Wak? Udah, Bu. Di soal nomor 2, coba teman-teman lihat ya. Ibu akan coba baca sesuai intonasinya. Sebuah persegi panjang memiliki lebar sama dengan panjang dikurang 3. Jika luas persegi panjang tersebut 340 cm persegi, tentukan panjang dan lebarnya. Nah, ada 2 ukuran di situ ya. Yang pertama, kita punya panjang sama lebar. Jadi pertama-tama teman-teman silakan dimisalkan dulu panjangnya mau dimisalin jadi apa, lebarnya mau dimisalin jadi apa. Kita ambil aja, kalau panjang kita ambil P, kalau lebar berarti kita ambil L. Oke? Kemudian, apa tadi di awal kalimatnya? Memiliki, katanya sebuah persegi panjang memiliki apa teman-teman? Lebar Sama dengan panjang dikurang 3. Iya, jadi kalau Ibu tulis secara bahasa misalnya ya, lebar sama dengan panjang dikurang berarti tandanya apa? Minus 3. Nah, berarti dari sini kita bisa ganti lebarnya, kita lambangkan jadi L sama dengan P dikurang 3. Sampai sini paham teman-teman? Ya. Nah, apalagi yang diketahui? Jika, apa di situ? Luasnya. Jika luas persegi panjang sama dengan 340 cm persegi. Nah, kembali dulu ke sini. Luas persegi panjang. Apa rumus luas dari persegi panjang? Panjang kali P. Kali L atau panjang kali Oh ya. Ya, P kali L ya. Oh, berarti ini P dikali L nilainya 340. Udah, itu yang diketahui. Ya, jadi ini kalau kalian buatlah ini jadi diketahui. Yang ditanya, berapa sih nilai P-nya, berapa nilai L-nya, gitu. Caranya gimana, Bu? Oke, caranya pertama-tama kita harus gerak dari yang diketahui. Yang diketahui, kita punya L sama dengan P dikurang 3. Nah, ada lagi yang bawah, P dikali L nilainya 340. Diapain ya kira-kira ini? L-nya dimasukin yang P kurang 3. Betul, Fatia. Ya, jadi karena kita punyanya di sini P dikali L 340, kita harus ganti atau bahasanya substitusi. Ya, kita substitusi yang ini. Ya, substitusi L sama dengan P dikurang 3. Jadi ganti L yang ini teman-teman jadi P kurang 3. Oke, jadi ini kalau Ibu tuliskan, si P-nya biarkan tetap P, L-nya kita ganti, Ibu coba ganti warna. L-nya kita ganti sesuai yang ini. L-nya ini. L-nya itu jadi P kurang 3. P kurang 3. Sama dengan, nah masih ingat kali pelangi?
Masih? Masih ya? Nah, gimana caranya? P kali P, satu lagi P dikali 3. P dikali P berapa teman-teman? P kuadrat. P kali 3. 3P. 3P. Di sini min atau plus? Min. 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 Oh iya, ini tadi berapa nilainya? 340. 340. Nah, 340. 340-nya kita pindahin aja. Jadi P kuadrat min 3P. Kalau pindah berarti tandanya berubah. Jadi min 340 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat nggak ini? Iya. Yuk kita cari. A-nya 1, B-nya min 3. C-nya? Min 340. Min 340. Nah, angkanya gede nih. Berapa yang dikalikan min 340 yang dijumlahkan min 3? Silakan. Ini PR-nya tuh susah, angkanya lumayan besar ya. 20 sama 17. Betul, Kai. Kaila yang jawab ya? Ya. 20 sama 17. 20 sama 17. Yang mana yang negatif? Min 20. Min 20 ya, terbukti ya. Min 20 dikali 17 itu min 340. Min 20 ditambah 17 itu min 3. Udah dapat dari sini. Sep, sep. Kalau biasanya kita pakai X, ini karena di persamaannya pakai P, ini kita tulis P. P yang pertama kurang 20, berikutnya P plus 17 sama dengan 0. Maka yang ini P-nya nilainya 20, yang ini P-nya nilainya Min 17. Oke, Ibu tanya, yang mana yang kita pakai? 20 kah atau min 17 untuk panjangnya? Yang mana? 20. 20. Kenapa 20? Karena yang luasnya positif 340. Selain itu, Saya alasannya. 17. Karena apa? Soalnya setahu saya kalau minus kali minus hasilnya positif. Iya nggak sih, Bu? Enggak kah? Nah, bukan di situ ya. Iya benar, minus kali minus memang positif. Tapi bukan itu alasannya kenapa 17 tidak boleh kita gunakan. Yang namanya satuan panjang, teman-teman, nggak ada yang negatif. Ya, benar nggak? Ada nggak ukuran panjang kamu berapa? Negatif 150, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak mungkin kan? Tinggi saya negatif 150, berarti kecil banget dong ke bawah gitu. Ya, makanya. Jadi dari sini min 17 tidak kita gunakan karena tidak memenuhi ya, tidak memenuhi persyaratan. Dapatlah dari sini panjangnya. Panjangnya itu sama dengan 20 cm. Berarti lebarnya berapa, teman-teman? Apa tadi kalimat di awal? Lebarnya 20. Lebar. Ini panjang yang 20. Panjang dikurang 3 bukan, Bu? Betul, panjang dikurang 3. Lebar sama dengan panjang kurang 3. Berarti 20 dikurang 3 sama dengan 17 cm. Paham sampai sini, teman-teman? Bisa? Paham, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan boleh di screenshot kalau ada yang mau nyatat terlebih dahulu. Oke, ada lagi di situ di soal nomor masih persegi panjang. Nomor 5. Nomor 5 ya. Ini udah Ibu hapus ya. Udah, Pat, fotonya? Oke, nomor 5. Sebuah pintu rumah berbentuk persegi panjang. Nah, kalimatnya harus kalian pahami. Memiliki panjang sama dengan 3 kali lebarnya. Nah, jika luas pintu tersebut 432 desimeter persegi, berapa panjang pintu tersebut? Ayo, ada yang mau dapat poin? Yang pertama diketahui apa ya? Panjang sama dengan Kenapa, Fat? panjang sama dengan 3 dikali L. Betul, panjang sama dengan 3 kali L atau Ibu tulisnya 3L. Ya, tahu ya? Kenapa ya? Panjang sama dengan 3 kali lebar, berarti 3 kali L.
tulis aja 3L. Ya, dari sini P sama dengan 3 kali L. Terus apa lagi teman-teman? Apa lagi? Lebar sama dengan 132 desimeter. Lebar atau luas? Luas. Luas. Ya, luas persegi panjang sama dengan 432 desimeter per segi. Berarti kalau luas apa tadi rumusnya? P dikali Panjang kali lebar. Kali lebar sama dengan 432. Oke, ini yang ditanya sudah jelas. P-nya berapa? L-nya? Oh, yang diminta cuman P. Berapa P-nya? Ya, udah. Kita masuk dari luas. Ya, kita punya P dikali L nilainya 432. Yang diganti P atau L, teman-teman? L. Yang P. P atau L? Yang P. Yang P, karena yang diketahui yang P, Wak. Itu Emang Jawa. sebelumnya yang diketahui L, Bu? Yang tadi yang diketahui apa? L. Dulu. P dikurang 3. Oh iya kah? Iya ya kan? Oh iya Tuh. benar. Berarti P-nya yang kita ganti. Kita ganti si P jadi 3L. Jadi di sini Ibu tulis 3L dikali L sama dengan 432. 3L kali L. 3L kuadrat. 3L kuadrat sama dengan 432. Berarti L kuadrat sama dengan 432 dibagi 3. Berapa tuh? 432. 144. 144, betul. 144. Nah, dari sini kita dapat L sama dengan akar dari 144. Berapa? 12. 12, satuannya desimeter. Maka dapatlah hasilnya lebarnya sama dengan 12 desimeter. Berarti panjangnya berapa, teman-teman? 3 dikali 12. Berapa Iya, tuh? 3 dikali 12 sama dengan 36 desimeter. Sampai sini Oh, bisa? jadi Bu, kalau misalkan dia pakai desimeter kayak kilometer, kita nggak usah pusing ya. Nggak Soalnya usah. kadang saya tadi panik sendiri ngeliatnya desimeter, harus diubah ke meter kah? Gitu. Nggak usah. Ya, Wak ya. Oke, sebentar. Oke, ada lagi di situ Ibu mau cari yang sedikit beda di soal nomor 10. Ya, masih di halaman yang sama. Halaman berapa? 76 soal nomor 10. Coba Zahwa baca, Wak. Sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Jumlah angka-angkanya adalah 9. Nilai bilangan itu sama dengan 6 kali bilangan pertama ditambah 15 kali bilangan kedua. Tentukan bilangan tersebut. Oke, tadi bacanya udah hampir benar, Wak. Tapi yang di kalimat kedua ada yang kurang pas cara bacanya. Ya. Jadi pertama gini, teman-teman. Sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Kita punya 2 angka. Ya, ada 2 angka. Terserah kalian mau pakai lambang apa. Misalnya kalau Ibu ambil angka pertama itu si A, angka kedua itu si B misalnya. Bu, boleh nggak X sama Y? Bebas. Ya, ada 2 buah bilangan, anggap aja si A sama si B. Terus kalimat berikutnya, jumlah angka-angkanya adalah 9. Artinya apa? Jumlah angka-angkanya. Totalnya A ditambah B sama dengan 9. Betul gitu, Wak. Jadi ya, total yang dibilang Jawa itu artinya A ditambah B sama dengan 9. Sampai sini paham, teman-teman? paham, Bu. Paham. Kemudian nilai bilangan itu sama dengan ya 6 kali bilangan pertama ditambah 15 kali bilangan kedua. Artinya apa? Nilai ini nilai apa? Nilai bilangan. Oh, ada yang ngerti? Nilai bilangan itu sama dengan 6 kali bilangan pertama ditambah 15 kali bilangan kedua. Ngerti nggak? A dikali 6 sama dengan B dikali 15. Nilai bilangan itu sama dengan, ada kalimat ditambahnya. Ngerti nggak?
Jadi misalnya Ibu punya 36 misalnya. Ya. Si 36 ini sama dengan bilangan 6 kali bilangan pertama 6A ditambah 15B. Gitu maksud yang diminta soal. Oke? Tapi kita belum tahu ini berapa. Si 36 ini kan cuman kira-kira Ibu. Berarti 36 ini siapa teman-teman? A sama B. Ya, udah mulai pusing dah kali. Anggap kita nggak tahu bilangannya. Ya, tadi Ibu ambil si 36. Nah, nilai bilangan ini, nilai si AB ini sama dengan 6 kali bilangan pertama ditambah 15 kali bilangan kedua. Begitu maksudnya. Oke? Ya, dicerna dulu aja ya. Oke, berarti dari sini Ibu tulis A kali B sama dengan 6A ditambah 15B. Simpan dulu. Tentukan bilangan tersebut. Apa tuh? Dari sini. 6 kali bilangan pertama ditambah 15 kali. Coba kita lihat ada yang bisa di... Angkanya sangat aneh. Kita coba ya. A ditambah B sama dengan 9. A dikali B sama dengan 6A tambah 5B. Nah, cara paling mudah kalau ada soal kayak gini, teman-teman, silakan boleh kalian pakai angka taksiran. Berapa sama berapa. Yuk, penjumlahan A tambah B. Yang hasilnya 9. 4 sama 5. 6 tambah 3. Hasilnya harus 9 ya. Pertama, 1, 8. Ya enggak? Terus, berapa lagi? 2, 6 7. tambah 3. 7, 3, 6. Ya, berurut dulu ya. 4, 5. Ada lagi? Udah. Dah. Coba. Kalau Ibu masukkan di sini 1 sama 8. Ya, berarti A-nya yang 1, B-nya 8. Coba kalian lihat dari sini. Mungkin nggak itu jawabannya? 6 kali 1 ditambah 15 kali 8 mungkin nggak 18. Ada yang bingung sampai sini? Coba pelan-pelan. Takutnya nanti nggak ngerti. Jadi gini, kita punya 4 pasang yang paling memungkinkan ya. Di sini ya, ada 4 pasang. Ini bisa dibalik teman-teman. Ya nggak? Bisa dibalik? Ya, ini bisa dibalik ya. Jadi hati-hati, ini bisa dibalik. Bisa 81, 72, 63, 54. Bisa nggak? Tetap 9 nggak jumlahnya? Iya. Coba Ibu ambil yang paling, ini yang paling gede, 81. Kita ambil ini ya. Sep. A-nya 8, B-nya 1. A-nya 8, B-nya yang 1. Katanya 81 ini sama dengan 6 kali 8 ditambah 15 kali 1. 6 kali 8 berapa teman-teman? 48. 48. 15 kali 1? 15. 15. Ini kalau dijumlah jadi berapa? 53. Berapa? 53. 63. Berarti benar atau salah? Ini 81, berarti salah. Salah ya. Ini kita coret. Lagi. Tadi tuh katanya 63. Kita coba 6 sama 3. Berarti A-nya 6, B-nya 3. Jangan lupa depannya ada 6, yang ini depannya ada 15. 6 kali 6. 36 ditambah 45. 45. Berapa nih? Benar nggak 63? Enggak. Ini malah 81 ya? Ini salah. Bukan. Lagi. Mana lagi? Oh, tunggu. Nilai dari... Coba yang ini. 72. 6 kali 7, 42. 42, 15 kali 2. Oke, ini yang paling pas. Lihat ya. 72. Ini si A, ini si B, teman-teman.
A-nya 7, B-nya 2. Ingat tadi A dikali sama 6. Ya, sesuai ini kita ya, 6. B-nya dikali sama 15. 6 kali 7? 42. 42. Ditambah 30. 30. Pas 72? Pas. Pas. Maka dapat dari sini A-nya 7, B-nya 2. Paham sampai sini teman-teman? Harus dicoba-coba ya. Karena nanti dari sini susah kalau pakai kalian substitusi makin ribet. Mending masukin angka langsung. Oke? Jadi jatuhnya kita nyari satu-satu dulu ya Bu buat nemu hasilnya. Saran Ibu cara nyarinya itu cari angka yang besar-besarnya nih. Makanya Ibu tadi baliknya dari sini, kerjanya dari sini. Gitu, Wak. Oh, Oke. 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 Silakan di screenshot lagi. Ada lagi nih di halaman berapa tadi ya? Sebenarnya di bab 2 itu masih ada namanya fungsi kuadrat ya teman-teman. Cuman Ibu skip aja, nanti di SMA juga kalian diulang lagi. Sudah? Oke, silakan dibuka halaman 59. Dibuka halaman 59. Coba kalian baca terlebih dahulu soal nomor 1 dan soal nomor 7. Dia mirip tapi berbeda. Ya, berbeda ya teman-teman ya. Nomor 1 dan nomor 2. Coba, nomor 2, nomor 7. Ibu coba bacain ya. Di soal nomor 1, jumlah kuadrat dari 2 bilangan genap yang berurutan. Ya, yang kalau nomor 1 itu bilangannya bilangan genap berurutan. Nah, kalau di nomor 7, 2 bilangan berurutan. Ya, kalau yang nomor 7, 2 bilangan berurutan, bukan bilangan genap. Tapi 2 bilangan berurutan, misalnya 1 dan 2. Nah, tapi kalau di nomor 1 itu 2 dan 4, angkanya angka genap. Gitu. Oke, perlu dibedain ya. Oke, Ibu coba ke nomor 7 dulu, yang lebih mudah dipahamin. Ini kita hapus ya. Coba Ibu minta dibacain sama Nashwa, Wak. Nomor 7, Wak. 2 bilangan berurutan jumlah kuadratnya adalah 85. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Oke. Nomor halaman, tulis halamannya 59 soal nomor 7. 2 bilangan berurutan, jumlah kuadratnya adalah 85. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Bu, boleh nggak pakai cara yang tadi? Boleh. Tapi pertama kamu bikin dulu apanya matematikanya, pola matematikanya. Ya, model matematikanya. 2 bilangan berurutan. Ibu ambil misalnya Ibu punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini berurutan nggak teman-teman? Ya, berurutan ya. Kita anggap yang paling depan itu, yang 1 ini, kita misalkan A itu sama dengan 1. Ini si A. Berarti 2 itu sama dengan A ditambah 1 bukan? Benar? Siapa yang belum connect di sini? A itu sama dengan 1. Berarti 2 itu A ditambah 1. 1 tambah 1 bukan? Betul? Nah, kalau ini A ditambah berapa kalau 3? 2. 2.
Dan seterusnya, A ditambah 3 3. sampai seterusnya. Ya, yang diminta 2 bilangan berurutan. Anggap aja ini teman-teman, ada si A tambah 1. Kita nggak tahu A-nya berapa. Ya, kita belum tahu yang mulainya berapa. Oh, berarti di sini ada A sama A tambah 1. Simpan dulu. Berikutnya. Nah, 2 bilangan berurutan, jumlah kuadratnya. Jumlah kuadratnya itu kalau Ibu misalkan ada 1 sama 2. Jumlah kuadrat itu 1 tambah 2 dikuadratin atau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Betul, jumlah kuadratnya artinya kita kuadratin dulu baru kita jumlahkan. Gitu ya. Oke, jumlah kuadratnya. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi dari sini pertama-tama A kuadrat ditambah yang ini serangkaian A tambah 1 kuadrat sama dengan berapa kata dia? 85. Oke, ini sudah paling sederhana. Biarkan dia A kuadrat. Teman-teman di kelas 7 sudah belajar aljabar. Kalau kita punya A tambah 1 kuadrat, ini jadi apa hasilnya? A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Ditambah berapa? 1. Yang tengahnya berapa, Fat? 2A. 2A ditambah 1. Teman-teman ngerti nggak kenapa jadi gini, Fatia bilang? Nggak? Ini aja nih cara gampangnya. A dikuadratin A kuadrat. Yang paling depan. Nah, untuk belakang, 1 dikuadratin berapa? 1. Ya. Nah, terus yang tengahnya gimana, Bu? Yang tengahnya tinggal gini. 2 dikali 1 dikali A. 2 kali 1 kan 2. Dikali A, 2A. Coba ya, kalau Ibu ganti A tambah 3 kuadrat. Ada yang mau nyoba ini jadi berapa? A kuadrat tambah belakangnya dulu berapa? 1. 3. 9. 9. Tengahnya berapa? 6A. 6A. Pintar ya. Oh iya benar. 2 kali 3 kali A. 2 kali 3 kan 6. 6 kali A 6A. Bisa teman-teman? Bisa. Ya, ini penting ya. Ini di kelas sampai kalian nanti SMA pun ini terpakai teman-teman. Dasar banget. Nah, berarti yang ini kita ganti jadi ini ya. A kuadrat tambah 2A tambah 1 sama dengan 85. Yang mana yang sejenis? A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat. Ini sama ini jadi berapa? 2A kuadrat. 2A kuadrat ditambah 2A sendiri doang. Boleh satunya kalian pindahkan. Ya, jadi 85 dikurang 1. Nah, dari sini 2A kuadrat ditambah 2A sama dengan ini berapa teman-teman? 84. Coba lihat angkanya. Ini 2, ini 2. 84 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Boleh disederhanakan. Silahkan ini dibagi 2. Ya. Berarti jadi apa? A kuadrat tambah Ditambah 2A. 2A-nya dibagi 2 Tambah juga A tambah A sama dengan 42. 42. Udah. Ini jadi A kuadrat ditambah A min 42 sama dengan 0. Tinggal kita cari B-nya berapa, C-nya berapa, nanti ketemulah hasilnya. Ya, ini B-nya berapa? 1. C-nya? Minus 42. Ayo perkalian 42 yang paling sering. 6 kali 7. Salah satunya harus min. Yang 6. Yang 6. Pintar. Berarti dari sini A min 6. Yang 6-nya negatif. A plus 7 sama dengan 0. A-nya sama dengan 6. Yang ini A-nya sama dengan minus 7. Jadi kira-kira yang mana yang kita pakai? Bisa dua-duanya ya di sini ya.
Kecuali di soalnya kalimatnya gini. Dua bilangan berurutan positif. Kalau di soalnya ada kalimat positif, ambil yang positif. Atau dua buah bilangan negatif, berarti ambil yang negatif. Oke? Karena di sini tidak dikasih tahu, ya positif atau negatif bebas. Jadi teman-teman mau pakai ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Oke? Oke, berarti kalau kita ambil, jadi teman-teman kalau soal cerita pakai kesimpulan, kalau A-nya 6, ya, kan ini kalimatnya dua bilangan berurutan ya. Kalau A-nya 6, berarti angka kedua berapa teman-teman? 7. Oh, berarti ini angkanya 6 dan 7. Kalau A-nya -7, berarti ini -8. -7 dan min 6. 7 atau -8? Ibu jadi. Ayo, bro. -6. -6. Ya, -6 sama -7. Ingat, -6 itu lebih besar dibanding -8. Oke? Jangan kebalik ya. Sampai sini bisa dipahami? Enggak, saya Enggak, mau nanya. kenapa? Apanya, Wak? Iya, tadi saya sempat keluar bentar, Bu. Jadi saya keputus di ini nih, yang kata apa namanya A kuadrat tambah 2A kuadrat tambah 2A sama dengan 84. Terus itu kenapa bagi 2? Karena angkanya sama-sama bisa dibagi 2, biar lebih gampang ngerjainnya, Wak. Kita bagi aja, kita sederhanain. Oh, jadi itu sebenarnya kayak pindah ruas gitu duanya. Yang mana 2? Enggak, bukan. Dibagi, semuanya masing-masing dibagi 2. 2A kuadrat dibagi 2, 2A-nya dibagi 2, 84-nya dibagi 2. Jadi kalau misalnya Jawa punya 3A kuadrat tambah 3A sama dengan 12, bisa nggak ini semua dibagi 3, Wak? Bisa sih. Bisa, biar sederhana aja. Jadi angkanya nggak terlalu besar gitu, Jawa. Oke. Oke? Ngerti? Bisa, teman-teman? Ya. Nanti Tadi cara nyari jadinya tuh gimana? Cara nyari jadi itu. Cara buat kesimpulannya. Ya. Oke, nanti teman-teman kalau ada soal esai, soal cerita pakai kesimpulan ya, boleh dilambangkan dengan titik 3 atau pakai kalimat juga boleh. Jadi, nah di sini Ibu ambil 2, jika A-nya sama dengan 6, maka dua angka itu adalah 6 dan 7 gitu. Silakan pakai kalimat ya. Jika A sama dengan 6, maka dua angka itu adalah, atau dua bilangan tersebut adalah 6 dan 7. Nah, tapi jika A-nya sama dengan -7, maka dua bilangan berurutan tersebut adalah -6 dan -7. Ya, bukan -8 ya. Karena yang berurutan itu -6 ke -7-nya, bukan ke -8-nya. Gitu. Bisa, Jasmine? Jasmine kan yang nanya? Iya, Bu. Iya. Beda. Berarti nanti kalau misalnya ada soal cerita kayak gini, kita harus nulisnya tuh yang jadinya itu. Iya. Kalau soal cerita pakai diketahui ditanya ya. Setidaknya kalau kalian ngerjain esai, diketahuinya benar walaupun caranya salah, masih dapat poin gitu. Dan tiba-tiba hasil nggak ada poinnya. Ya. Ibu kalian cuma nulis soal aja Ibu kasih poin gitu, di esai itu. Kalau yang lain belum tahu ya. Kalau dilihat dari tahun lalu tuh banyak yang ya salah 0. Kalau Ibu masih Ibu kasih poin 0,5 itu besar teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Siapa tuh? Itu Nisa ya? Oh ya, iya. Nis. Kalau misalnya 3A kuadrat gitu ya, Bu. Terus kalau misalnya nggak bisa dibagi, semuanya nggak bisa dibagi, berarti nggak usah dibagi gitu. Nggak usah dibagi. Nggak usah dibagi. Jadi ini kalau bisa saja ya teman-teman ya. Sebentar, Ibu kemarin Ibu punya video yang tahun lalu ada soal deh. Mana ya? Sebentar. Oke, ini Ibu stop share dulu ya. Kita coba putar video tahun lalu. Ya, tahun lalu masih gaptek banget kayaknya. Kayaknya kalian lebih jago deh kalau masalahnya di video ya. Kalau Ibu lihat tuh hasil tugas yang anak-anak yang video. Pada lebih jago, nggak tahu pakai apa itu kalian bikinnya. Sebentar. Ada di YouTube ya teman-teman.
Yang tahun lalu tuh. Tahun lalu emang Ibu medianya YouTube semua, biar gampang. Oke, Ibu mau ngambil soal dari sini ya. Ibu coba share screen, kita ambil soalnya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke, Ibu mau ambil soalnya aja. Mana dia soalnya? Oke, ini tadi yang sudah ada. Benar nggak sih? Nah, ini coba. Ada yang bisa buat model matematikanya dari contoh 1 ini? Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Tentukan bilangan tersebut. Ada yang bisa membuat bentuk matematikanya, teman-teman? Nggak apa-apa salah, yang penting mau nyoba dulu. Ada? Kuadrat suatu bilangan, kalian misalkan dulu bilangannya apa, kemudian dikuadratin, dikurangi, berarti dikurang 4 kali bilangan tersebut, atau bilangan itu 4 kali yang tadi kalian lambangin sama dengan min 3. Ibu, aku mau coba. Oke, boleh. Jadi apa, Fat? Aku itunya pakai X. Oke. Kamu bilangannya, kamu lambangin X. Ya. X kuadrat X kuadrat dikurang, betul. 4X 4X sama dengan min 3. Oke, cukup sampai sini aja, Fat. Udah benar. Ini teman-teman ya. Kuadrat suatu bilangan berarti X kuadrat dikurang, ya kalimatnya jelas berarti dikurang 4 kali bilangan itu, 4 kali si X sama dengan min 3. Nah, ini kalau kita lanjutkan, pindahkan ruas aja jadi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Gitu. Udah seperti biasa, cari A, cari B, cari C. Tapi Ibu ambilnya B sama C. Masih kebaca nggak di sini kalau Ibu nulis? Masih, Bu. Masih ya. B-nya min 4, C-nya 3. Berapa tuh teman-teman? Ayo. Perkalian dikali 3 kalau dijumlah min 4. 3 sama 1. Berapa? 3 sama 3. 1 sama 3. Dua-duanya harus? Min 1 sama min 3. Iya, minus dua-duanya ya. Min 1 ditambah min 3 hasilnya min 4. Min 1 dikali min 3 hasilnya 3. Ada di sini kita punya X min 1. Satu lagi X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Inilah jawabannya. Nanti kalian tinggal buat kesimpulan. Jadi bilangan tersebut adalah, gitu aja, bilangan tersebut adalah 1 atau 3. Gitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Insya Allah ya, bisa. Oke, di sini masih ada contoh lain. Kalian nanti cari aja ya. Kan kalian, Ibu sering share link YouTube ya. Boleh dilihat aja di situ. Bebas. Yang mau belajar tambahan di situ ada banyak. Oke, untuk soal ceritanya itu dulu. Sebenarnya masih banyak, belum yang umur-umur ya teman-teman. Umur kakek 5 tahun yang lalu, umur ayah itu paling ribet tuh R. Ya nggak Fatia? Ribet nggak? Umur-umur? Banget. Ya umur-umur paling ribet ya. Tapi kalau udah tahu bikin modelnya udah bener, gampang hitungnya. Kayak ini Bu stop share.